Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya akan mempresentasikan sebuah alat kesehatan yaitu nebulizer. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengoperasian, bagaimana cara perawatan, kemudian bagaimana kalibrasi, dan apa itu nebulizer. Semuanya akan saya presentasikan dan kita langsung saja masuk di slide kita yang selanjutnya. Check it out. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah alat kesehatan yaitu nebulizer bersama saya Jamie Yuan Saputra dengan NIM 2013-13033. Nah, untuk agenda presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu nebulizer, kemudian yang kedua bagaimana cara kerja nebulizer, kemudian yang ketiga jenis-jenis nebulizer, dan yang keempat bagaimana perawatan nebulizer, dan yang kelima bagaimana cara kalibrasi nebulizer. Oke, untuk yang pertama kita bisa melihat pengertian. Nah, apa pengertian dari nebulizer? Yaitu dalam kedokteran, nebulizer atau nebulizer adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan obat dalam bentuk uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Nebulizer biasa digunakan untuk pengobatan fibrosis sistik, asma, PPOK, dan penyakit pernafasan lainnya. Ini untuk pengertian nebulizer. Kemudian yang kedua adalah cara penggunaan atau cara kerja nebulizer. Kita bisa melihat seperangkat nebulizer mencakup mesin kompresor, masker atau corong mulut, selang penghubung, dan cangkir nebulizer atau wadah obat. Obat yang biasa digunakan adalah obat asma, obat anti radang, dan juga obat pengencer dahak. Kemudian untuk cara penggunaan bagaimana? Kita bisa melihat pada gambar, yaitu yang pertama, sambungkan kabel daya ke mesin nebulizer dan stop kontak. Nah, kemudian untuk yang kedua, buka tutup nebulizer kit dan masukkan cairan obat sesuai anjuran dokter. Kemudian yang ketiga, tutup nebulizer kit dan pasang masker atau mouthpiece, kemudian atur kecepatan uap obat sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, sambungkan selang udara ke nebulizer kit dan mesin nebulizer. Kemudian yang kelima, pegang dan tahan nebulizer kit, lalu nyalakan mesin nebulizer. Dan yang keenam, matikan alat dan cabut dari stop kontak bila sudah selesai digunakan. Nah, ini ya teman-teman, untuk alat nebulizer sendiri tidak semua nebulizer bisa diatur untuk kecepatannya. Kadang sudah langsung dari sana seperti itu, jadi kita tidak bisa mengatur kecepatannya. Ini untuk cara penggunaan nebulizer seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di part selanjutnya adalah jenis-jenis nebulizer. Nah, kita mau berbicara tentang jenis-jenis nebulizer. Yang pertama kita bisa lihat teman-teman, apakah ini? Ya, ini adalah jet nebulizer. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat barangnya seperti ini adalah ultrasound nebulizer. Kemudian untuk yang ketiga adalah barangnya seperti ini teman-teman, kita bisa lihat ini adalah mesh nebulizer. Nah, perbedaan dari tiga jenis-jenis nebulizer ini apa aja? Kita bisa lihat di sini adalah perbedaan jenis-jenis nebulizer. Untuk yang pertama tadi adalah jet nebulizer. Apa itu jet nebulizer? Nah, jet nebulizer merupakan jenis nebulizer yang paling umum digunakan. Jenis ini menggunakan kompresor untuk mengubah obat cair menjadi uap. Ini untuk yang jet nebulizer. Kemudian yang kedua ada ultrasonic nebulizer. Nah, kita bisa untuk ultrasonic nebulizer ini adalah nebulizer generasi terbaru yang mengandalkan getaran suara berfrekuensi tinggi atau ultrasonik untuk mengubah cairan obat menjadi uap. Untuk yang pertama tadi menggunakan kompresor, untuk yang kedua ini berarti dia menggunakan suara berfrekuensi tinggi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada mesh nebulizer. Nah, kita bisa lihat jenis nebulizer berteknologi tinggi yang menggunakan micropump untuk menghasilkan aerosol atau partikel padat yang ada di udara. Mesh nebulizer dianggap paling efisien, tidak bising, dan bisa menghasilkan uap yang lebih halus jika dibandingkan jenis nebulizer lainnya. Nah, ini untuk yang mesh nebulizer ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana perawatan nebulizer. Perawatan nebulizer kita bisa lihat yang pertama, yaitu sebelum digunakan, bersihkan masker atau mouthpiece dan wadah obat dengan air bersih mengalir atau usahakan dengan air hangat ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, keringkan dengan lap bersih hingga kering total.
Atau teman-teman mungkin bisa menyalakan nebulizernya untuk mengeringkan selang yang bagian dalam itu supaya mempercepat pengeringan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, ganti selang dan mouthpiece secara berkala guna untuk menghindari infeksi kuman yang mungkin bersarang di dalamnya. Jadi untuk selang dan mouthpiece itu sebisa mungkin 3 bulan sekali bisa diganti ya teman-teman. Kemudian yang keempat, guna memaksimalkan perawatan, setiap 3 hari sekali Anda bisa merendam komponen-komponen nebulizer di dalam air hangat dengan dicampurkan cuka, diamkan 1 jam lalu angkat dan keringkan. Nah, ini untuk yang terutama untuk yang mouthpiece sama yang selang itu ya teman-teman. Jadi sama yang adahnya tadi atau cangkir obatnya tadi bisa direndam dengan air cuka 1 jam, kemudian diangkat dan dikeringkan untuk menghindari dari kuman-kuman ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, simpan di tempat yang steril dan tidak lembab. Kalau perlu masukkan ke dalam kotak khusus untuk menjaga atau terhindar dari debu. Nah, supaya tetap awet dan terhindar dari debu, tetap simpan di tempat yang steril dan kering ya teman-teman, supaya tidak berkarat seperti itu. Kemudian kita masuk ke next selanjutnya, yaitu tentang kalibrasi nebulizer. Nah, yang pertama, apa itu kalibrasi? Kita bisa melihat di sini. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Nah, itu kalibrasi, kegiatan membandingkan atau membentuk hubungan nilai itu tadi ya teman-teman. Kemudian untuk alat ukur atau alat kalibrasi nebulizer itu apa? Kita bisa dilihat seperti ini gambarnya teman-teman. Ini adalah salah satu alat kalibrasi nebulizer series 5200. Nah, untuk alatnya sendiri adalah mass flow analyzer dengan minimal keluaran udara nebulizer yaitu 400 LPM atau liter per menit. Ini untuk kalibrasinya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara kalibrasi nebulizer? Yang pertama, hubungkan output nebulizer ke masukan mass flow analyzer. Jadi hubungan di selangnya itu ya teman-teman, yang keluar udara itu ke masukkan mass flow analyzer. Kemudian hidupkan mass flow analyzer dan lihat hasil yang ditampilkan pada analyzer. Mohon maaf, baterai saya habis. Kemudian jika hasil yang ditemukan di atas 400 APM, maka alat masih baik dan bisa digunakan. Nah, thank you, sudah selesai teman-teman. Sekian presentasi dari saya tentang nebulizer. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.